Pagi yang cerah ini kita mau manasin motor dulu. Nah, itu dia si banteng merah. Saya beri nama si banteng merah, teman-teman. Ini dia motorku. Halo guys. Cuman sini bang, sini bang. Putar bang, putar balik bang. Halo. Kita beri nama si banteng merah. Nah, merah campur putih. Ini sebenarnya warnanya putih ya. Aslinya ini putih. Cuman saya kasih warna merah di bagian bawahnya, tengahnya itu. Oke teman-teman, kita sekarang mau membedakan bagaimana impresi spesifikasi antara Yamaha Aerox dengan NMAX. Bedanya itu seperti apa? Jadi kita ini sekarang konten motor teman-teman, karena sebenarnya konten kita ini konten motor, ini konten pribadi saya. Jadi di belakang saya ini ada motor NMAX dan Aerox. Jadi teman-teman bagi yang mau beli motor supaya tidak salah pilih, mau pilih yang mana, karena motor itu berbeda-beda. Ada yang cocok untuk anak muda dan ada yang cocok untuk orang tua. Jadi bagi teman-teman yang udah punya keluarga, kalau saran saya itu pakai motor NMAX. Nah, ini sudah tahu semua. Apa kelebihannya motor NMAX dibanding Aerox? Kita simak videonya. Jadi kelebihan dari motor NMAX itu, ya itu motornya lebih santai, bisa selonjoran kakinya. Kalau Aerox ini tidak bisa. Ini bang, ini. Nah, kalau Aerox ini kakinya tidak bisa selonjoran ya, tidak bisa seperti ini. Jadi untuk perjalanan jauh itu lebih terasa capek karena kakinya tidak bisa lurus. Kalau motor NMAX ini bisa. Sini bang, sini bang. Nah, kalau motor NMAX ini bisa selonjoran. Jadi meskipun jalan jauh, teman-teman ke Singkawang kemana ya, ini sangat cocok sekali. Cuman kalau untuk anak muda itu lebih cocok pakai Aerox, karena motor Aerox ini tampilannya lebih sporty, lebih ke tampilan balap ini. Jadi seperti itu teman-teman. Apalagi kalau seperti punya saya ini sudah dimodifikasi ya, ini sangat tidak disarankan untuk dipakai orang tua karena ini lebih cocok anak muda. Terus kemudian kelebihan yang kedua itu motor NMAX ini setangnya itu lebih tinggi. Jadi setangnya itu lebih tinggi, otomatis kalau jalan jauh itu tidak capek. Kalau motor Aerox ini motornya agak nunduk, agak merunduk seperti ini. Nah, kawat seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman yang tidak mau capek, lebih baik pilih NMAX. Jadi seperti itu. Jadi kalau Aerox ini lebih rendah ya. Nah, ini kelihatan dari sini. Nah, jadi setangnya itu lebih rendah. Kemudian kelebihan yang ketiga itu kalau di motor NMAX ini bisa diberi visor yang agak panjang ini. Nah, ini namanya visor teman-teman. Ini namanya visor. Jadi ketika teman-teman ini beli motor NMAX ini bisa diberi dengan visor yang lebih tinggi agar tidak terkena angin dadanya. Jadi kalau pergi jalan jauh enak ya pakai ini, karena ini bisa diberi visor yang tinggi. Kalau ini tidak bisa ya. Ini modelnya memang seperti ini. Ya bisa saja teman-teman itu modelnya dirubah seperti ini, cuman itu habis biaya banyak teman-teman. Jadi kasihan.
Terus kemudian kelebihan yang selanjutnya kalau motor NMAX ini untuk tarikan atasnya itu lebih mantap. Jadi tarikan atas itu lebih enak karena ini versi yang baru, versi 2020. Kalau Aerox ini ya, ini yang model lama, cuman saya modif. Ini keluaran 2018 dan cc-nya itu sama sebenarnya, hanya beda-beda dikit ya. Jadi untuk tarikan atasnya itu lebih enak. Itu kelebihan yang nomor berapa tadi, Bang? Nomor 4. Kelebihan yang nomor 4. Dan untuk masalah kestabilan, ini untuk kelebihan yang nomor 5, itu masalah kestabilan. Jadi kalau motor NMAX ini lebih stabil daripada Aerox. Kenapa? Karena motor NMAX ini rodanya lebih kecil. Ini 14 inci ya. Kalau sedangkan Aerox ini ini 13. Salah ya. Ini 13 inci. Kalau Aerox ini 14. Jadi lebih tinggi rodanya ya. Jadi untuk masalah kendaraan itu yang paling stabil sebenarnya motor yang paling rendah ya. Lebih rendah ke tanah. Ini kan rendah ke tanah, ini agak tinggi. Jadi otomatis kalau lebih rendah ke tanah itu lebih stabil ketika dibawa laju, seperti itu. Kalau motornya itu agak tinggi ya, itu kurang stabil. Motor-motor yang agak tinggi. Jadi ini untuk terendah ke tanahnya itu lebih dekat daripada Aerox. Jadi Aerox itu lebih tinggi. Terus untuk kelebihan yang nomor 6, kalau di motor Aerox ini tidak ada behel. Ini namanya behel, teman-teman. Nah, ini behel. Jadi ketika pembonceng kalian itu capek ya, bisa sambil nyandar ke sini. Kalau Aerox ini tidak ada behelnya. Aerox itu tidak ada behelnya, teman-teman. Jadi kalau ada behelnya itu enak, teman-teman. Jadi bagi pembonceng itu bisa duduk seperti ini. Jadi otomatis pantatnya itu lebih enak ya. Jadi tidak goyang. Kalau yang Aerox ini tidak ada ya. Ini bukan karena dimodif, karena memang dari awalnya memang tidak ada, bukan karena dimodif. Ini tidak ada. Ini ya. Jadi ini kalau pemboncengnya ini tidak akan terasa nyaman karena tidak ada ininya, tidak ada behel. Untuk kelebihan yang ketujuh, jadi tangkinya ini lebih besar NMAX. Jadi tangki bensinnya ini kalau NMAX ini 7,9 alias 8 liter. 8 liter ini isinya. Jadi untuk perjalanan jauh tidak sering bolak-balik ke pom bensin, teman-teman. Jadi kalau yang Aerox ini ininya ya, tangkinya ini, tangkinya ini lebih kecil. Tangkinya itu kalau tidak salah 4,5 ya, anggaplah 5 liter ya. Jadi perbedaannya itu sangat jauh sekali. Jadi kalian tidak sering bolak-balik ke pom bensin ya, karena tangkinya kecil. Untuk yang selanjutnya, untuk masalah shock, shock breaker. Ini sebenarnya aslinya ini double shock. Cuman punya saya ini dimodif seperti ini. Dan ini tidak disarankan bagi teman-teman kalau memang mau dibuat boncengan pakai keluarga, ini kurang enak karena shocknya cuma satu. Jadi untuk ribonnya itu kurang. Jadi ini karena shocknya ini ada di sebelah kanan, sini bang. Di sebelah kanan. Jadi kalau dibawa boncengan itu akan terasa agak apa ya, agak lebih condong ke kiri ya, karena beratnya ke kiri gitu. Karena shocknya bukan di tengah seperti motor fiction, seperti motor laki yang lain itu. Terus kemudian yang selanjutnya ya, kelebihan NMAX ini yang selanjutnya, ini shocknya ini lebih empuk ya. Ini bisa disetel. Jadi shocknya ini bisa disetel untuk kekerasan dan kelembutannya. Ini punya Mas Aiwan, cuman ini tidak pernah disetel sepertinya ini. Nah ini ada tempatnya bang, ada lubangnya di sini. Nah, ini bang, ini. Nah, ini bang.
Ini bang. Nah, di sini ada tempat lubang ini kecil. Ini untuk menyetel kekerasan shocknya. Karena ini adalah NMAX yang versi ABS. ABS itu anti lock braking system. Nah, itu artinya bang. Jadi ketika kalian itu melaju dengan kecepatan tinggi, mengerem mendadak, itu bannya tidak akan slip. Slip itu ya, apa namanya, tergelincir ya, akan jatuh. Nah, seperti itu. Jadi untuk NMAX ini ABS-nya depan belakang. Kalau untuk Aerox ini ABS-nya cuman yang depan saja, jadi yang di belakang itu tidak ada ABS-nya. Dan kelebihannya lagi, kalau NMAX ini sudah ada traction control-nya, teman-teman. Traction control itu untuk roda belakang, itu menyesuaikan lajunya dengan roda depan ketika kalian itu ngebut ya. Jadi ketika antara ban itu putarannya tidak sesuai, maka akan menyesuaikan. Itu kelebihan dari traction control, mengontrol traksi atau cengkeraman ban ke aspal seperti itu. Jadi kalian tidak akan tergelincir. Makanya jangan salah pilih. Jadi kalau teman-teman itu mau pilih motor, lebih baik pilih yang ABS sekalian, karena fiturnya itu sudah lengkap, sudah aman ya. Ya sebenarnya antara keselamatan itu ya Tuhan semua yang ngatur. Cuman kalau kita tidak berusaha ya kan tidak mungkin. Ini kan berarti sudah pilih yang aman ini. Jadi karena yang NMAX ini ada banyak versi ya, ada yang standar, ada yang Y-Connect, ada yang ABS. Kalau yang Y-Connect itu bisa disambungkan ke Bluetooth melalui handphone. Kalau yang ini itu yang versi lengkap. Jadi ada Y-Connect juga, ada traction control, ABS. Jadi ini versi yang paling tinggi. Kalau yang ini versi yang paling tinggi juga. Dulu itu saya itu belinya kalau tidak salah itu 29 lebih 400 ya, 400.000 ini. Kalau yang ini lebih mahal. Ini harganya kalau tidak salah 34 dulu ya belinya, 34 juta, lebih mahal karena NMAX ini memang lebih enak motornya, lebih nyaman. Dan untuk masalah konsumsi bahan bakar ini 11-12 lah ya, kurang lebih ya. Oke, mungkin segini dulu videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.